Tadi ada kata-kata kita kan ya, ada kata-kata, ini kata-kata juga kita sebut dengan script. Ya. Jadi kata-kata dikeluarkan orang tua sudah apa sih gitu kan ya? Atau kata ini disebut script. Script apa yang disampaikan orang tua? Pertama adalah gunakan bahasa-bahasa yang dimengerti anak kita. Kalau kita gunakan bahasa-bahasa yang intelektual tinggi, ya nggak sampai gitu kan ya, maka nggak ditanam, tidak mengerti. Oh script, mungkin sebagai orang yang mengerti script kan ya. Apa itu script kan? Nah, script sebenarnya kata-kata yang kita sampaikan bahasa kita sehari-hari. Script sama dalam tulisan itu script juga, jadi gunakan bahasa-bahasa yang dimengerti anaknya sampai bahasa kita tidak dimengerti. Maksudnya intelektual, bahasa tinggi-tinggi gitu ya. Ternyata anaknya kena ngerti, ya cuma aja gitu kan. Bawa bahasa-bahasa yang dimengerti. Kemudian tadi, saya dan beberapa saudaranya lakukan pengulangan, namanya repetisi. Kan berulang-ulang, itu kan berulang, itu bosan juga anaknya. Apa mamanya ngomong ulang-ulang terus gitu kan. Jadi pengulangannya jeda bahasa lain, diulang-ulang. Nah, pengulangan ini akan menembus di bawah sadarnya. Kemudian ketiga adalah ini harus bersifat pribadi. Maka sebaiknya kita sebut nama anak kita dengan nama sayangannya, Nak, Dewi, siapapun. Dengan kalau dia tipe kritik, maka kita peluk dia, penuh kasih dan sayang. Karena ini, maka kita dekat anak kita, maka mudah menyampaikan apa yang kita maksudkan. Jangan nembus di bawah sadar, di bawah sadarnya. Kemudian hindari kata-kata yang negatif. Jangan tidak akan. Tapi kita sering bilang kepada anak kita jangan malas ya. Tapi kita bilang jangan malas, maka kata jangan ini tidak bisa diterjemahkan oleh pikiran bawah sadar. Jangan malas jadinya malas ya. Tidak bisa diterjemah oleh pikiran bawah sadar kita. Hindarin kata-kata jangan. Jadi jangan malas, yang ganti bahasa positif. Rajin ya, bahasa yang positif. Pakai sedikit nih sekarang ya. Bagaimana seorang tua menjadi terapis bagi anaknya, ya, dengan melakukan dengan tahapan hidupana anak, hidupana terapi pada anak. Jadi bagaimana caranya? Sebagai terapis membuang semua kebiasaan buruk anaknya dengan sugesti, hipnoterapi maupun dengan energi, kan? Nah, energi kita semua udah tahu pasti. Itu di aura kita ada energi kan, dari kata semangat, energi, alam semesta juga ada energi ada 5 elemen energi. Kemarin kita katakan ada 5 elemen energi kan, pada yang sebenarnya pertama 5 elemen energi. Kita pun ada 5 elemen energi, dan kita dan anak kita ada berbeda elemen, bisa sama bisa enggak kan. Elemen energi itu ada api, ada logam, ada udara, ada kayu, kemudian ada tanah, ada air, ada 5. Kita bisa dekat dengan anak kita karena cocok dengan energinya. Di situ ada cocok, ada masalah energi, kan ya. Nah, tapi untuk bagaimana cara menterapi anak kita, membuang semua mental blocknya, membuang semua penyakit mentalnya, sajaran sedikit nih ya, tahapan kita melakukan terapi pada anak. Kalau enggak ya boleh undang saya sebagai terapis. Nah, pertama adalah sebelum kita mulai, kalau anak kita sudah besar sih ya boleh kita ajak doa bersama-sama. Kita niat dulu, paling penting ada niat di awal. Innama amalu biniat, kan? Oh kita berislam, selesai kita niat dulu. Nah, habis niat diiringi pahala. Nah, mau nggak nih? Balenin ya, semua pengusaha di rumah, mau nggak kita dapat pahala banyak sekali? Mau nggak? Mau banget kan? Mau banget. Kita dapat pahala susah banget perasaan ya. Dosa dikit terus. Mandang dikit salah dosa kan? Paling mudah dapat pahala yang banyak kita. Hari bikin pahala bisa ratusan pahala kita. Sama dengan niat. Kok bisa ya? Bukankah bila kita niat negatif atau jahat pada orang saya ingin mukul dia, tapi saya nggak melakukan, maka itu belum hitung dosa. Niat yang negatif, jahat, itu hitung dosa apabila kita melakukannya. Tapi niat yang baik, belum kita melakukan itu sudah dihitung pahala. Luar biasa kan?
sebelum kita melakukan niat yang baik itu pahala. Apalagi niat baik itu kita laksanakan, pahalanya berdouble. Jadi segini, saat kita belajar Zoom meeting ini, niatkan dulu. Ya Tuhan, mudah saya pelajar yang baik. Maka niat kita dapat pahala. Tadi saya gitu. Mudah, biasa saya ngajar webinar ini, maka saya dapat pahala, semua dapat manfaatnya. Gitu. Nah, itu saya dapat pahala. Saya melakukan aktivitas minum, bergerak, mau kemanapun, ya kita lihat aja. Adanya berdoa. Kalau punya anak, tidurkan anak, niat dulu. Saya mau tidur anak saya. Boleh berdoa, ya Allah Tuhan, tidur anak saya dalam lindunganmu. Doa, tapi kita meniat, kita lakukan, pahala kita dapat double. Ya, senang nggak? Senang banget dong, dapat pahala double. Kan mudah kan? Kita mendekati pintu surga itu sangat mudah. Lalu niat saja. Jadi, sama kita menerapin anak kita ini, niat dulu bahwa yang Allah Tuhanku misalkan ya, saya akan mengabdi anak saya ini, maka semua kebiasaan buruk anak saya ini akan hilang lenyap. Doa yang baik pasti terjadi. Ya, karena Tuhan itu berdasarkan prasangka hambanya. Jadi prasangka hambanya yang baik, maka akan diiyakan oleh Allah. Ya. Kemudian kalau anak kedua adalah kalau anak kita udah bisa berdiri, ya silahkan berdiri. Kalau anak kita masih bayi kecil gitu ya, balita, bawah 5 tahun, dia nggak bisa berdiri, ya silahkan baring aja nggak apa-apa. Gimana caranya? Caranya adalah kalau ada berdiri boleh TV-nya dengan sayanya. Jadi lakukan misalnya dengan tangan kita begini. Begini, mulai di atas ubun-ubunnya, kita bawakan gitu. Nah, kemudian kita bayangkan bahwa kita membuang energi. Bang Harun boleh TV-nya sorot ke saya. Ada. Jadi lakukan anak kita di kepalanya gitu kan ya. Kita ambil ini. Namanya kita sisir gitu, auranya nih. Karena tubuh manusia itu tubuh kan, tubuh fisik dan tubuh cahaya. Nah, tubuh cahayanya ini terapikan karena kalau menerapikan banyak berhubung dan kusut itu bisa jadi sakit gitu kan ya. Nah, terapikan dulu tubuh cahayanya, namanya begini. Kemudian setelah itu seolah-olah kita ambil sampai walaupun nggak sampai ke bawah ya, seolah elemen radikal energinya kita ambil gitu, begini. Kemudian kita buang. Jadi gini dulu, rapat tangannya gini ya, bawahi, buang. Kemudian tangan diregangkan, di kepalanya, kemudian kita ambil, gini ya, soalnya gini, di bawah gitu, gini, buang. Saat kita buang, seolah-olah kita buang di bokornya api gitu lah, sehingga energi negatif ini kita buang. Lakukan dari depan, ini ada 5 garis, 1 garis, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2 sini tubuh kita, 3, 4 sini 5. Jadi lakukan tengah dulu, ambil, buang, kemudian dibuka begini, tengah masuk garis pertama ya, buang. Kemudian garis kedua sepertinya sama, dulu, buang, kemudian ketiga, tungkuk dulu. Mau kita buka begini, tungkuk lagi, terbuka, gitu ya. Jadi lakukan depan dan belakang. Depan 5 garis, belakang 5 garis, kemudian lakukan 3 kali. Paham ya? Nah, ini supaya energi radikal negatif pada anak bisa dibuang. Biasanya anak setelah kita lakukan namanya pengakuan ini, anak lebih mudah tidur. Jadi untuk TV saya ulang lagi ya. Jadi lakukan TV tadi ya. Ini ada lakukan membuang energi negatifnya badan gini. Ya. Ambil bawahin, buang. Buka tangannya, garis pertama, buang. Garis kedua, tumpuk, buang. Buka tangannya, buang. Garis ketiga, tumpuk. Buka tangannya, ambil gini ya, ambil, buang.
Cukup, 2, 4, 2, sampai ada yang gap 5 ya. Seolah-olah yang kita buang itu tempatnya ada bokor apinya. Nah, seolah ada depan, habis aku lihat di belakang kita 5 garis juga. Jadi jarak kita dengan kepalanya, misalkan ya, ini kepala, kurang lebih ya, kurang lebih 12 cm lah gitu ya. Berarti jarak kita tidak sentuh sama sekali ya. Untuk, nah, lakukannya 3 kali. Ya, depan 3 kali, belakang 3 kali. Nah, kalau anak kita demam, cukup lakukan itu aja. Biasa anak kita demam itu langsung panasnya turun. Ya, jadi lakukan yang umum membuat anak kita lebih mudah turun. Setelah itu kita punya umum buang energi negatifnya kan, energi negatif ini sisi perananya, misalnya. Kemudian baru kita lakukan dan anak itu boleh tidur baring, kita baringkan. Nah, kita baring itu kita masuk namanya hipnoterapi, sesi hipnoterapinya. Jadi anak terbaring mendengar kata-kata kita, gitu ya. Nah, skrip ini pertama adalah kita lakukan, nak boleh tutup mata. Nah, kita suruh tutup matanya supaya dia fokus mendengar suara anak. Tolong kamu tutup mata, dia fokus dengan suara mama, gitu kan ya. Nah, supaya relaksasi, kunci utama hipnosis masuk apabila anak ini telah relaksasi namanya total. Lalu segitiga kita bisa masuk pada anak kita. Dengan kata-kata skripnya adalah tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan hidungan, hidung perlahan-lahan, 1, 2, 3. Ulang lagi, nafas dalam perlahan-lahan, kemudian lepaskan melalui, boleh melalui sendi-sendi, perlahan-lahan, 1, 2, 3. Nafas, tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan melalui rambut kita. Oh, sudah saya, apa maksud rambut? Lepaskan rambut ke rambut kita lepaskan, ya. Jadi tarik nafas dalam-dalam, melepaskan melalui rambut tadi sedih. Jadi anak sebenarnya dibayangkan dia ya, dia cukup bayangkan dia melepaskan buang nafas itu, lepaskan nafas itu seolah melalui rambut dia gitu ya. Cukup dia membayangkan visualisasi di rambut dia aja gitu. Jadi, lepaskan nafas dia itu sendi. Jadi bayangannya nafas itu keluar melalui sendi-sendinya. Visualisasikan saja gitu. Ya, maksudnya visualisasikan melalui sendian rambut dan lain. Kemudian nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan melalui ubun-ubun pelan-pelan. Tekan nafas dalam pelan, lepaskan nafas perlahan melalui ubun-ubun. 1, 2, 3. Nah, biasa anak ini udah mulai agak lebih mengantuk. Jadi setelah itu lakukan lagi tahapan. Ini harus tahapan semua tubuh ini supaya semua tubuh, maka tubuh pun akan realisasi total. Setelah ubun-ubun lagi, bilang lagi, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan melalui mata perlahan. 1, 2, 3. Dengan mata, berarti mata udah mulai relaksasi, kan ya? Katakan lagi. Tarik nafas dalam nafas, lepaskan perlahan. Kulit kita fokus kulit. 1, 2, 3. Kemudian kanan lagi, nafas dalam-dalam. Dan melalui kedua telapak tangan sampai ke ujung jari tangan. 1, 2, 3. Nafas dalam-dalam, lepaskan melalui kedua kaki sampai ke ujung jari kaki secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Apabila ada ujung kepala sampai ujung kaki kita tekan itu, boleh kita tambah. Mulai ujung kepala sampai ujung kaki, anak itu mulai relaksasi, semakin nyaman 100 kali lipat dibanding sebelumnya. Boleh tambah-tambah itu. Jadi, kalau bayangkan kembali bahwa mulai kepala sampai ujung kaki, anak kita sudah masuk ke relaksasi yang total sekali. Tenangkanmu,
itu jauh lebih gelap, lebih dalam, boleh. Kemudian dalam hitung, sekarang lagi boleh nih, dalam hitung ketiga, sebut anak kita mulai mengantuk, makin mengantuk, dan tidurlah, kan? Begitu dimulai, 1, 2, tidur, kamu sekarang mulai tidur. Maka kamu nyaman, tenang, tidurlah, tidur, tenang. Nah, sampai segitiga ada tidur. Boleh ditambah, jadi kata-katanya boleh kreasi orang tua lah, gitu kan ya. Ada tidur ya banyak orang tua udah tertidur, bahaya enggak? Gitu. Kita nggak bisa bangun pula. Apa bahaya anak kita dihipnosis? Tidur istirahatnya. Saya bahas lagi nih, balik ke awal ya. Apa bahaya kalau kita dihipnotis? Tidak ada bahaya. Jadi hipnosis itu bukan klinik, bukan pakai jin setan, tidak. Jadi hipnosis adalah tidur, tapi tidur hipnos namanya, tidur di bawah sadar. Nah, beda tidur yang hipnosis, tidur biasa itu beda banget. Kalau tidur hipnosis kita bisa bersugesti, bisa ngasih ilusi kata-kata kita. Tapi kalau tidur biasa tidak bisa kita sugesti. Nah, lelah, tidak. Sugesti kita tidak bisa, kita nggak habis. Orang hipnosis itu bukan orang yang mental, gitu. Kalau anak kita mudah hipnosis, bukan ya mental, malah dia sukses karena mudah bayangkan. Karena sukses kunci sukses dia mudah membayangkan, visualisasi dia lebih mudah. Itu orang lebih susah. Jadi bukan orang yang mental. Jika Bapak Ibu pernah dihipnotis, bukan berarti saya lemah mental, bukan. Karena berarti Bapak Ibu lebih fokus saat itu, itulah. Jadi, dan lagi pula jangan salahkan hipnosisnya bila pernah dihipnotis. Ilmu nggak salah, yang salah tuh ya manusia-manusia yang nakal itu aja. Jadi bukan ilmu yang salah, tetapi mereka yang nakal itu menggunakan ilmu hipnosis. Tapi saya tidak percaya juga mereka ilmu hipnosis. Biasanya orang ketipu itu selalu bilang hipnosis, padahal belum tentu juga, gitu ya. Belum tentu sebenarnya melalui proses hipnosis. Jadi, ibu semuanya, apabila anak kita hipnosis tertidur, bukan berarti nggak bisa bangun, pasti bisa bangun, ya kan? Tidak bisa juga orang yang telah terhipnosis, apabila bawa dikenal, tidak bisa langsung dinegatifin ya, kata konteks negatif, dia apain gitu, nggak bisa juga. Apalagi yang bertentangan dengan agama kita, pasti dia bisa bangun. Karena orang mau dikenal, kalau dia mengaku sugesti berulang ya, berulang, baru dia mungkin bisa masuk ke tanam orang dipercayanya, dan itu lalu berulang-ulang. Jadi kalau orang baru latih hipnosis melakukan hal-hal yang aneh-aneh bertentangan agama, biasanya dia bisa bangun, gitu ya. Jadi jangan bayangkan bahwa hipnosis itu berbahaya. Jadi anak sadar tidur tak bisa bangun pula. Ya setelah dia tertidur hipnosis, lama-lama dia jadi tidur biasa. Jadi orang yang telah terhipnosis kayak anak kita nih, terhipnosis kan, kita biarin nih. Setelah itu kita sugesti, biarin dia tidur normal, bangun dia segar, gitu kan ya. Oke. Setelah anak kita tertidur, gitu kan, tidur hipnosis, dia masih kondisi di theta. Tidak boleh ngorok ya, bangunkan, karena kalau udah ngorok itu di delta. Jadi kita nggak masuk gitu ya. Saat dia tertidur itu boleh. Saat inilah paling tepat Bapak Ibu kawan-kawan ini memberikan sugesti anak kita. Sugesti sesuai dengan goal yang diinginkan orang tua. Goal kita hari ini mereka semangat belajar, maka semangat belajar kita tanamkan. Nah, ingat, waktu mensugesti jangan terlalu banyak goal. Ya, tujuan banyak banget untuk ini dalamnya. Ya. Satu-satu aja. Tadi ini kita tentang semangat, besok tentang disiplin, besok tentang dekat dengan adiknya, bla bla bla. Itu satu kali itu jangan banyak goal, jangan banyak tujuan, tapi satu tujuan saja. Ini apa nih, rajin belajarnya, tentang belajar aja goal. Kamu senang belajar, itu buku. Dan kamu bangun ini langsung pengen belajar, pengen lihat buku, nah boleh, tapi ibu semuanya. Setelah ini, kamu telah bangun, kamu jadi semangat belajar tinggi sekali, rajin belajar, rajin ke sekolah, dan hal-hal baik tentang pembelajaran. Jadi satu itu goal, ya, sampai banyak tujuan kita. Jadi prosedurnya overload. Setelah sugesti script yang kita inginkan sesuai tujuan kita, ingat ya, scriptnya tidak boleh katakan kamu akan rajin. Nah, boleh langsung sekarang hari ini
hari ini dan hari selanjutnya kamu rajin belajar, kamu rajin sekolah, kamu senang baca buku. Jadi sekarang, skripnya sekarang, bukan akan, nanti, bukan. Semoga, jangan. Semoga anak-anak tidak boleh. Hari ini, sekarang. Sekarang itu langsung perintah pada anak kita untuk ini berubah hari ini. Karena perubahan itu dimulai hari ini, bukan akan. Hari ini berubah, ya besok pun hari ini juga kan, maka perubahan lebih cepat. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang future sekarang, now. Jadi boleh hari ini dan hari selanjutnya kamu anak yang rajin sekali dalam belajar, kamu senang sekolah, kamu suka dengan semua pelajaran, semua gurumu di sekolah dan lain-lain, semua hal baik dengan satu goal ya. Kode fobia apa nih? Ya, satu fobia, jangan banyak fobia. Kita takut anjing, takut ular, semua diomong situ tuh. Biasanya kalau fobia agak berbeda lah sedikit ya. Karena ilmu terapi itu banyak cara dan teknik, ya. Kalau belajar silakan nanti. Jadi itu satu goal ya. Kemudian setelah kita skip itu, maka kita lakukan bangunkan mereka. Nah, bangun itu nggak boleh kaget. Kalau kaget kan dia sentak, maka kepalanya pusing. Maka ada hitungan perlahan. Anakku, Dewi, dan ketiga, nanti kamu bangun dan tiga ya. Kamu buka mata, jadi bangun relax segar sekali. 1, 2, 3, tangan buka mata. Nah, waktu dia ada bangun buka mata, itu masih kondisi theta juga. Boleh kita, anakku tatap mata ibu. Nah, kemudian tatap mata kita, ulangi kata-kata mamah lagi ya. Di mata-mata kita. Karena mata pun merupakan tujuan, apalagi Bapak Ibu harus masuk lihat di cakra asna namanya. Tengah ini namanya cakra asna. Sambil anakku kamu lihat mama, tapi mamanya melihat apa? Cakra asna. Sambil, oke, mulai hari ini dan hari selanjutnya, kamu anak yang antusias dalam belajar. Baik kita online, kamu senang sekali, dunia via online, kamu senang sekali, sangat sosial. Habis kamu naik di 1000 kali lipat, gitu ya. Cek kamu lihat buku, kamu jadi senang belajar. Cek ada buku, jadi kita saat dibangun, silakan Bapak Ibu semua ya, dan kawan saya, untuk bersugesti pada anak kita. Itu akan tertanam di pikiran bawah sadarnya. Jadi kita sudah melakukan tatapan bagaimana kita melakukan terapi hipnoprana, membuang energi negatif dulu, kemudian kita melakukan sugesti di pikiran bawah sadarnya. Pikiran bawah sadar itu harus perlu rileks, tidak bisa tegang. Diturunkan di gelombang beta, kemudian apa? Boleh Bapak Ibu semua menggunakan musik meditasi, musik yoga, musik instrumen. Karena musik instrumen itu yang menenangkan, itu pun mudah dia masuk ke bawah sadarnya. Silakan ke tempat ruangan dia, kasih parfum yang wangi, ya kan, dengar yang musik, ada AC-nya yang nyaman, nah itu pun bagus sekali. Aromaterapinya ada dapat, itu membuat lebih mudah masuk ke bawah sadar. Gunakan musik-musik instrumen ke pikiran bawah sadarnya. Silakan Bapak Ibu gunakan itu. Jadi tahapan itu mudah, Bapak Ibu semua paham apa yang disampaikan. Bagaimana kita mengikuti anak-anak kita waktu-waktu kapan-kapan, kemudian cara kita melakukan terapi pada anak-anak kita.